Tapi saya yakinkan diri saya untuk mencari modal dulu, seperti itu. Setelah mendapatkan modal, saya bergabung di usaha ini, bergabung usaha ini dengan dimentori langsung oleh leader kita, oleh mentor-mentor kita, gitu. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman di luar sana bilang nggak berbakat, nggak punya modal, gimana caranya teman-teman mau menjalankan usaha? Ya, coba kita yakinkan diri sendiri dulu supaya kita mau menerima untuk menjalankan usaha ini. Jangan jangan blok diri kita sendiri dulu ke ke sesuatu yang yang belum teman-teman ketahui, gitu. Nah, seperti itu. Intinya apa? Kalau misalnya teman-teman bilang nggak ada modal, nggak ada modal lah, nggak ada uang untuk masuk di usaha ini, mau sampai kapanpun, mau tahun depan, mau 10 tahun itu, kalau misalnya teman-teman nggak ada uang 2.600.000, itu sama halnya nanti bulan depan tetap nggak ada, bulan depan tetap tak ada, gitu. Kita mau jadi solusi, kalau misalnya teman-teman nggak ada uang 2.600.000, maka teman-teman itu wajib untuk bergabung di sini, gitu. Kalau misalnya teman-teman masih belum mendapatkan uang 2.600.000, sedangkan uang 2.600.000 di sini dibutuh dengan mudah nantinya kalau memang teman-teman itu menjalankan sebuah sistemnya atau dari arahan dari mentornya nantinya, seperti itu. Jadi mungkin itu dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak mudah atau apalah, misalnya dari segi jaringan dari segi saya nggak berbakat. Memang bakat apa, bakat itu bisa digali, bakat itu bisa dipelajari, gitu, seperti itu. Kalau misalnya kita tidak punya bakat apa-apa, otomatis kita nggak bakalan berkembang, gitu. Memang bakat itu akan muncul ketika kita mau belajar, gitu, seperti itu. Kalau kita nggak mau belajar, nggak ada bakat itu datang sendiri, nggak ada, gitu, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya terkendala dari segi modal, dari segi bakatnya, atau dari segi saya nggak bisa, di sini teman-teman dimentori sampai teman-teman itu jadi, sampai teman-teman itu bisa mandiri, gitu kan nantinya. Kalau misalnya teman-teman susah atau sulit untuk menjalankan nantinya, teman-teman di sini tidak bakalan menjalankan usaha ini secara sendiri-sendiri, gitu, seperti itu. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman itu bisa bisa menjadi salah satu dari kita, otomatis teman-teman akan memahami langsung nantinya, gitu. Ya contohnya gini, gimana kita mau mempelajari atau memahami lebih lanjut kalau misalnya kita tidak bisa tidak bisa masuk dulu, gitu loh, seperti itu. Sama halnya dengan orang-orang, kita mau belajar di sekolah, kalau kita nggak mau, terus nggak mungkin ada pembelajaran nantinya, gitu, seperti itu. Tidak ada kenaikan kelas nantinya kalau kelasnya di luar, gitu, nggak masuk, itu nggak mendaftar, gitu, seperti itu. Itu ibaratkanlah seperti itu, ya. Terus ada pertanyaan lagi yang seperti ini. Bisnis yang kamu jalankan saat ini, itu kebanyakan orang yang nggak sukses, gitu loh, seperti itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, mau bisnis apapun, mau dari segi tradisionalnya, konvensionalnya, atau dari segi bisnis jaringannya, kalau kita tidak benar-benar memberikan diri kita fokus untuk menjalankan sesuatu bisnis tersebut, nggak mungkin dapat ada hasil, nggak mungkin ada yang membuahkan hasil untuk menjadi sukses, itu seperti itu. Tapi ini contohnya seperti inilah. Jika teman-teman itu main di bisnis jaringan atau bisnis konvensional, itu beda harapannya, gitu loh. Sedangkan mereka itu menjalankan sendiri seperti bisnis tradisional itu, mereka mengharapkan modal awal yang diinvestasikan itu kembali di tahun-tahun pertamanya, gitu, seperti itu. Itu di bisnis konvensional atau di bisnis tradisional. Mereka tahu bahwasanya bisnis
itu tidak semerta-merta datang itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu pasti butuh waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu di konvensional. Tapi yang membedakan, banyak kan orang di luar sana yang mengharapkan bisnis di jaringan itu modal yang dikeluarkan itu mengharapkan bulan pertama itu sudah mengharapkan uangnya itu kembali dan dan mengharapkan keuntungan di bulan kedua dan menjadi kaya di bulan ketiga gitu loh, seperti itu. Setelah itu tidak terjadi, teman-teman itu menyalahkan, entah itu dari segi bisnis jaringannya, entah itu dari segi orang-orangnya di dalam lingkungan tersebut, itu juga ikut disalahkan, bahkan sampai perusahaannya yang juga disalahkan gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum paham bisnis jaringan itu, ayo kita belajar, ayo kita sama-sama evaluasi diri dulu gitu loh, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjalankan usaha sebuah jaringan, harus tahu kekuatan perusahaannya itu seperti apa, kekuatan dari segi produknya itu seperti apa, kekuatan dari segi sistem itu harus harus tahu dulu 4 pilar dari perusahaannya tersebut gitu loh. Kalau saya pribadi dari perusahaan kita 4 pilar itu saya sudah sedikit banyak saya sudah pahami gitu loh, 4 pilar dari sebuah perusahaan tersebut. Gitu loh. Misalnya dari perusahaan saya pribadi itu kekuatan perusahaannya secara konvensional itu kuat, secara pembagian hasilnya itu kuat. Seperti itu, sudah banyak teman-teman yang sudah meraih dan juga sudah mendapatkan income harian dan income bulannya juga sudah ada banyak bahkan seperti itu. Terus dari segi kekuatan produknya bahkan dari saya pribadi aja itu tidak terhenti-hentinya itu di sebuah produk di perkebunan dan pertanian, bahkan juga ada dari kesehatan juga ada gitu. Seperti itu, bahwasanya perusahaan itu secara kuat secara dari segi produknya. Terus yang ketiga itu super sistemnya itu yang ketiga itu marketing plan-nya seperti apa, hitung-hitungannya, cara mendapatkan bonus-bonusnya itu seperti apa. Teman-teman juga harus tahu hal itu gitu sebelum teman-teman itu masuk di suatu jaringan gitu ya. Terus yang terakhir, yang keempat itu teman-teman harus tahu tentang support sistemnya itu ada atau enggak gitu loh. Gimana tentang pembelajarannya, gimana tentang leadershipnya, gimana tentang cara untuk menyampaikan ke masyarakat itu nantinya itu gimana gitu. Itu teman-teman harus tahu dari segi itu. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman sesuatu yang bernilai memang butuh proses dan untuk berkembang gitu. Bukan semerta-merta itu dapat langsung dapat penghasilan dan dapat ini, tidak ada gitu. Seperti itu. Bahkan sekarang yang lagi marak-maraknya di media sosial itu mungkin saya bukan menyindir ya, tapi yang yang disayangkan mereka mengharapkan sesuatu itu secara instan gitu. Itu tidak mungkin gitu. Sesuatu apapun itu di pekerjaan apapun, kalau kita gak bisa mau berproses, gak mengikuti alur dari proses tersebut, itu gak bakalan terjadi gitu lah, seperti itu. Demikian dari saya, mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk teman-teman membuka mindset teman-teman supaya mereka tidak stop atau tidak mentok di situ gitu loh, seperti itu. Oke lah teman-teman, jadi untuk teman-teman di luar sana yang masih belum paham tentang sebuah bisnis atau solusi lah untuk kedepannya nanti, mereka akan memahami sendiri kalau misalnya mereka akan bisa menjalankan nanti.